Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naswa Zahra Zulfa Aribah, NPM 25034010065. Saya adalah mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Teknik Lingkungan. Pernahkah kalian menulis pesan seperti ini? Atau seperti ini? Sekilas tampak wajar bukan? Namun ternyata kalimat-kalimat itu mengandung kesalahan berbahasa. Dalam video ini, mari kita pelajari bersama beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam percakapan sehari-hari, serta bagaimana cara memperbaikinya agar kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Hal ini sering terjadi karena pengaruh bahasa gaul, singkatan, atau kebiasaan dalam percakapan daring. Berbahasa baku bukan berarti kaku, melainkan menghargai kejelasan makna dan ketepatan penulisan. Nah, di kalangan anak muda saat ini, kesalahan berbahasa sering muncul karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengaruh bahasa gaul dan media sosial. Yang kedua, kurangnya kebiasaan membaca tulisan berbahasa baku. Yang ketiga, pengaruh percakapan daring. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh kesalahan berbahasa yang sering muncul dalam percakapan anak muda, terutama di media sosial atau aplikasi pesan singkat. Contoh yang pertama yaitu, dalam kalimat tersebut ada kata izin yang merupakan bentuk tidak baku. Bentuk yang benar adalah izin. Kata izin sering sekali kita dengar, tapi dalam KBBI bentuk bakunya adalah izin. Jadi seharusnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Jadi bisa izin. Contoh kesalahan berbahasa yang kedua yaitu, jika kita perhatikan pada kalimat tersebut mengandung kata yang tidak baku, yaitu rame. Nah, kata baku dari rame adalah ramai. Nah, kata ramai ini sendiri memiliki arti banyak orang yang berkumpul, tidak sepi, atau penuh dengan aktivitas. Jadi, penulisan yang benar adalah soalnya ramai. Selain kesalahan dalam penggunaan kata yang sering kita temui dalam percakapan daring, ternyata banyak juga kesalahan penulisan yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Yuk kita bahas beberapa contoh supaya kita bisa menulis dengan lebih benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, contoh yang pertama yaitu, jika kita perhatikan pada gambar di samping ini terdapat dua kata yang salah. Kesalahan yang pertama yaitu pada kata diisi, yang seharusnya ditulis disambung, bukan dipisah. Karena diisi ini sendiri merupakan imbuhan kata kerja, bukan kata depan. Selain itu, kesalahan kedua yaitu terdapat pada dulu. Nah, sebaiknya digunakan dengan hati-hati pada konteks kalimat formal. Jika maksudnya menunjukkan urutan, kalimat yang lebih tepat adalah bagian depan diisi tanpa spasi terlebih dahulu. Contoh yang kedua yaitu, kesalahan yang satu ini juga sering sekali kita temui dalam penulisan harga atau nominal uang. Nah, banyak orang menulis seperti ini biasanya dengan spasi antara rupiah dan angka. Dalam kaidah penulisan yang benar, lambang mata uang dan angka ditulis tanpa spasi. Jadi, bentuk yang benar adalah Rp 150.000. Selain itu, lambang Rp tidak diikuti titik karena bukan singkatan, melainkan simbol mata uang rupiah. Kesalahan-kesalahan berbahasa dan penulisan seperti ini memang tampak sepele, tetapi jika terus dibiarkan, lama-kelamaan akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dengan memahami dan membiasakan penulisan yang benar, kita ikut menjaga keindahan dan kewibawaan bahasa Indonesia itu sendiri loh. Jadi, yuk mulai sekarang kita biasakan berbahasa dan menulis dengan benar, cermat, dan bangga. Cinta bahasa Indonesia, gunakan dengan bangga. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.